B.J. Habibie dapat dikenal sebagai Presiden RI ketiga. Ada juga yang mengenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia, dan bahkan ada yang mengenalnya sebagai pendiri PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio, yang sekarang menjadi industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara yang kemudian berganti nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara. Jika kita lihat jauh sebelum masa kejayaan B.J. Habibie, beliau hanyalah seorang anak yang lahir dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Tuti Marini Puspowardojo di Parepare pada tanggal 25 Juni 1936. Terlahir dengan nama Bacharuddin Yusuf Habibie, ia adalah anak keempat dari 8 bersaudara. B.J. Habibie dikenal sebagai sosok yang karismatik dan cerdas. Cara bicaranya dan kacamatanya yang khas menjadi ciri pria pelestarian Jawa Sulawesi ini. Selain itu, Bapak Habibie juga dikenal sebagai sosok pria yang tegas, ramah, halus, dan cerdas. Kecerdasan beliau terpancar dari setiap gurat di wajahnya. Dengan segudang prestasi yang telah ditorekannya, ia tak hanya menjadi kebanggaan keluarga, namun menjadi putra terbaik kebanggaan Indonesia. Karena kemauannya untuk belajar, Habibie melanjutkan sekolahnya di Government Middlebury School di SMA. Di SMA mulai tampak prestasi Habibie, terutama dalam pelajaran-pelajaran eksakta. Selepas SMA selama 6 bulan, beliau kuliah di Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung. Kemudian beliau melanjutkan ke Rhein Westphalia Technik Hochschule Jerman pada 1955. Teringat pesan Bung Karno tentang pentingnya dirgantara dan penerbangan bagi Indonesia, ia pun memilih jurusan teknik penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang. Namun ada alasan lain yang membuatnya memilih jurusan tersebut. Saat Habibie hendak berangkat ke Jerman, ia bertemu dengan Prof. Mr. Muhammad Yamin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yamin mengelus kepala Habibie dan berkata, "Kamu ini harapan bangsa." Prof. Mr. Muhammad Yamin menganjurkan kepada Habibie agar belajar pesawat dan teman-teman lainnya untuk belajar perkapalan. Selain itu, Habibie juga terpengaruh oleh nama pesawat terbang pemburu ME-109 yang merupakan salah satu pesawat terbang militer termasyhur pada Perang Dunia Kedua. Ia juga membaca tentang Prof. Willy Messerschmitt yang merupakan salah seorang pionir perkembangan aeronautika. Itulah kenapa ia memilih konstruksi pesawat terbang di Rhein Westphalia Technik Hochschule Aachen, sebab di situ tempat Prof. Messerschmitt belajar dan bekerja. Setelah 5 tahun, Habibie memperoleh gelar diploma insinyur atau diploma teknik dengan predikat summa cum laude dan nilai rata-rata 9,5. Setelah sempat bekerja di firma Talbot dengan gelar insinyur yang ia peroleh, ia melanjutkan studinya untuk gelar dokter di Technik Hochschule der Fakultät für Maschinen dan Wesen Aachen. Bagi Habibie, masa kuliah di Jerman adalah masa hidup prihatin. Minimnya biaya yang dikirim ibunya membuat ia harus cepatnya menyelesaikan studi. Ia tiba di Jerman hanya dengan satu tujuan, segera pulang untuk membantu ibu. Pada 1958, Habibie merencanakan dan menginisiasi seminar pertemuan pelajar Indonesia se-Eropa. Agenda ini merupakan pertemuan seluruh mahasiswa yang belajar di Eropa untuk berkumpul, berkomunikasi, membahas permasalahan Indonesia, dan berusaha untuk mencari solusi. Habibie bersungguh-sungguh dalam menyelenggarakan seminar tersebut, yang saat itu dapat dikatakan sebagai acara besar. Pada 20-25 Juli 1959, akhirnya ia sukses menyelenggarakan seminar itu. Pencapaiannya tersebut menunjukkan bahwa Habibie tidak hanya pandai dalam pendidikan, namun ia juga pandai bergaul. Dan pergaulannya banyak gagasan mulia yang keluar dari otaknya, sehingga dalam bergaul Habibie sembari menimba ilmu. Prestasi mengagumkan lainnya yaitu Habibie merupakan orang pertama dari luar Jerman yang membuat skripsi mengenai aeronautika setelah Perang Dunia II. Habibie menjadi asisten S3 di usia 24 tahun dan menjadi S3 di usia 28 tahun. Kala itu, banyak orang Jerman yang tidak percaya bahwa di usianya yang tergolong muda, Habibie dapat meraih gelar S3. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Habibie sempat bekerja di Messerschmitt Böcklin Hamburg, Jerman. Messerschmitt Böcklin merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang aviasi atau penerbangan. Bahkan ia dijuluki Mr. Crack karena memiliki kontribusi besar di bidang teknologi pesawat terbang global. Habibie pun menjadi ternama teorema di bidang termodinamika. Adapun teorema Habibie atau Crack Propagation Theory membahas terkait persoalan banyaknya kecelakaan pesawat terbang. B.J. Habibie selain terkenal dengan kecerdasan kejeniusannya, beliau juga memiliki kepribadian yang luhur. Beliau sosok yang rendah hati dan sederhana. Bahkan dari segala prestasi dan gelar yang beliau peroleh, beliau tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain. Puluhan tahun beliau bermukim di Jerman untuk menimba ilmu dan bekerja, dan beliau tetap rela mengabdikan ilmunya kepada tanah air. Prestasinya di Jerman, negara
yang menghargai kemampuan setiap individu tidak lantas membuat Habibie arogan. Beliau justru menyatakan bahwa sikap saling menghargai merupakan syarat dasar dalam hidup di masyarakat. Baginya status jabatan dan prestasi bukan alasan untuk mengubah sikap terhadap lingkungan.